Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak B3 dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, hari ini Bu Guru akan mengajak belajar. Namun sebelum belajar, harus apa dulu dek? Kita harus berdoa supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat. Oke, yuk sikap berdoa. Ini masjid dan ini jamaahnya. Takbir, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, membaca tasyahud. Salam ke kanan, salam ke kiri, lalu berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah kita berdoa, kita akan mulai belajarnya. Oke. Sebelum belajar, kita harus semangat dulu yuk, biar semangat. Tepuk semangat. 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 Anak-anak, hari ini Bu Guru akan mengajak anak-anak belajar. Belajar apa ya? Nah, siapa yang tahu? Hari ini kita akan belajar tentang ini. Siapa yang pernah lihat ini? Ini adalah gerabah. Kita hari ini akan belajar tentang tema kebudayaan. Subtemanya kerajinan. Subtemanya tentang gerabah. Nah, siapa yang pernah lihat gerabah? Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat, lalu dibentuk. Setelah itu dibakar supaya apa? Supaya kokoh, tidak mudah roboh, biar kuat. Iya, pintar anak-anak. Gerabah ini merupakan kebudayaan bangsa Indonesia. Kebudayaan adalah apa? Siapa yang tahu apa itu budaya? Nah, budaya adalah sesuatu yang dibuat oleh masyarakat dan itu menjadi turun-temurun. Itu adalah kebudayaan. Nah, itu. Anak-anak. Anak-anak udah tahu ini adalah salah satu kerajinan gerabah yang terbuat dari tanah liat. Nah, fungsinya apa ya gerabah itu? Nah, gerabah itu macam-macam deh fungsinya. Kalau yang seperti ini bentuknya, gunanya buat apa ya? Ini bisa untuk membuat jamu. Nah, ini sangat aman karena terbuat dari tanah. Tapi setiap memakai ini harus hati-hati karena kalau anak-anak tidak berhati-hati dapat apa? Dapat pecah. Kalau jatuh bisa pecah. Selain itu ada poci yang gunanya untuk membuat teh atau kopi. Nah, selain itu ada apa lagi ya? Oh iya, betul. Ada celengan. Celengan fungsinya buat apa anak-anak? Betul, fungsinya untuk menyimpan uang. Nah, selain itu anak-anak melihat apa lagi ya? Oh iya, di situ ada apa? Ada cobek yang gunanya untuk membuat sambal. Terus ada apa lagi tuh? Ada pot yang bisa untuk menanam bunga-bungaan. Nah, selain itu gerabah juga berfungsi untuk keagamaan seperti di Bali.
Nah, selain itu juga untuk bekal kubur. Anak-anak tahu enggak ya di mana kita dapat menjumpai gerabah? Siapa yang tahu? Oh iya, betul nak. Gerabah dapat kita jumpai di pengrajin gerabah. Setelah dari pengrajin gerabah selesai, lalu gerabah itu diangkut menuju ke tempat penjualan gerabah. Jadi kita juga dapat menemukan gerabah-gerabah itu di tempat penjualan gerabah. Anak-anak, Bu Guru punya video tentang pembuatan gerabah. Siapa yang mau lihat? Oke, ayo kita lihat video tentang pembuatan gerabah.
Ini adalah macam-macam bentuk gerabah yang Bu Guru buat. Anak-anak pasti bisa membuat seperti yang Bu Guru contohkan. Bahkan anak-anak pasti dapat membuat yang lebih bagus dari Bu Guru. Anak-anak, siapa ya yang masih ingat? Tadi kita belajar tentang apa saja? Oh iya, pinter. Hari ini kita belajar tentang apa itu gerabah, terus fungsi atau guna dari gerabah, terus apa lagi, Dek? Oh iya, terus macam-macam bentuk gerabah, juga cara pembuatan dari gerabah. Pinter. Nah, setelah melihat video pembuatan gerabah tadi, bagaimana anak-anak? Mudah kan? Nah, anak-anak pasti bisa membuat seperti itu. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah membuat berbagai macam bentuk gerabah dari tanah liat. Jangan lupa minta tolong sama mama dan papa untuk memfoto hasil dari pembuatan gerabah tersebut. Pesan dari Bu Guru, setelah anak-anak belajar menggunakan tanah liat, jangan lupa apa? Cuci tangan menggunakan sabun dan air supaya kita terhindar dari penyakit, karena tanah itu mengandung penyakit. Nanti bisa, kalau kita lupa cuci tangan, kita makan bisa menyebabkan sakit perut. Makanya anak-anak harus tetap menjaga kesehatan anak. Nah, selain itu, setiap anak-anak keluar rumah harus menggunakan masker. Selama di rumah, anak-anak harus nurut sama mama dan papa. Harus membantu mama papa di rumah. Tidak boleh rewel, harus hebat. Nah, anak-anak harus selalu menjalankan sholat 5 waktu dan anakan apa, Dek? Ngaji setiap sore. Nah, anak-anak harus hebat. Cukup sekian dari Bu Guru. Kalau Bu Guru ada salah, Bu Guru minta maaf. Dan sebelum diakhiri, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.